Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to channel Student Traveler. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Em, Kali ini saya pengen sedikit berbagi cerita lagi pengalaman saya, salah satu pengalaman saya di Jepang. Jadi baru 2 hari lalu ya, 2 hari lalu atau 3 hari lalu ya, 3 hari lalu saya baru ngejalanin operasi di rumah sakit di sini di Jepang. Dan mungkin saya pikir kayaknya eh, akan bermanfaat kali ya kalau saya sedikit share pengalaman menjalani operasi di sini. Ditambah juga ini operasi pertama saya yang mana operasinya dijalankan dalam apa namanya? Dalam anestesia total gitu atau apa? General anestesia ya atau bius total gitu. Jadi mungkin kali aja di sini ada yang belum pernah operasi terus takut deg-degan. Nah, saya pengen sedikit ngasih perspektif sebagai orang yang pertama kali ngerasain eh, operasi di bius dan juga saya pikir berhubung sekarang saya lagi fase recovery, jadi alhamdulillah operasinya sudah selesai ya 3 hari lalu dan saya sebenarnya nggak ada fase khusus untuk harus istirahatnya seperti apa. Cuma saya sampai hari ini masih dalam fase istirahat dan entah kenapa saya agak bosan juga di kasur terus ini posisinya juga masih di kasur. Tapi em, apa namanya? Ya mungkin supaya nggak bosan juga gitu ya karena dari kemarin habis operasi ya cuma nonton Netflix, makan, terus minum dan gitu-gitu aja lah gitu. Jadi mungkin kali eh, bikin konten yang bermanfaat mungkin lebih lebih bagus gitu. Jadi saya mau juga sharing pengalaman operasi di luar negeri kayak apa. Jadi saya sebenarnya operasi kalau nggak tahu ya kalau operasi gigi itu dihitung operasi apa enggak. Sebenarnya saya udah pernah gitu. Cuma kalau ini operasi yang benar-benar ya tadi ya, yang operasi yang bius total gitu loh. Jadi bukan operasi yang apa bius lokal atau operasi hanya bagian gigi. Nah, cuma di sini saya mungkin nggak akan menceritakan tentang operasi apa dan apa simptom saya segala macam. Jadi saya video ini ingin sedikit ngasih pengalaman eh, kayak gimana sih treatment di rumah sakit di Jepang gitu. Karena saya sendiri waktu baru mau operasi info-info yang saya dapetin ya sekedar dari teman-teman gitu nanya-nanya segala macam. Nah, jadi kayaknya mungkin saya mikirnya pasti banyak juga orang yang pengen nyari tahu kalau mau melakukan operasi atau mau ada treatment di rumah sakit di Jepang tuh kayak apa sih gitu. Nah, saya mau sedikit cerita ya prosesnya. Jadi apa? Sebenarnya saya udah ketemu dokter bisa dibilang rutin ya selama di Jepang nih saya ada beberapa simptom dan saya dalam apa ya posisi medication. Nah, kemudian sekitar 2 bulan lalu dokter menyarankan saya untuk melakukan operasi. Dokternya bilang ini bukan operasi besar dalam arti semacam operasi apa ya kayak jantung atau operasi paru-paru yang benar-benar dalam kategori major surgery gitu bukan, tapi apa operasinya operasi di ruang operasi tapi bisa dilakukan hanya kurang dari 1 jam dia bilang gitu. Jadi apa dokter menyarankan saya untuk operasi supaya kondisi saya lebih baik gitu ya. Em, Sebenarnya saya waktu disarankan operasi saya otomatis langsung resisten aja gitu kayak ngerasa nggak mau gitu karena saya benar-benar pertama saya belum pernah rawat inap di rumah sakit. Alhamdulillah saya belum pernah punya penyakit serius yang benar-benar harus rawat inap dan saya juga belum pernah operasi yang benar-benar saya bius total gitu ya saya belum pernah dan saya ngebayangin kayaknya menyeramkan banget gitu. Nah, dokter sebenarnya sempat ya bilang, iya ini mungkin emang emang nyeremin buat orang pertama kali, tapi mungkin dokternya menyarankan untuk mempertimbangkan. Nah, akhirnya saya minta waktu, kayaknya waktu itu saya minta waktu sekitar sebulanan, karena dokternya menyarankan operasinya di bulan itu, di bulan waktu saya ketemu dokternya, tapi akhirnya saya minta boleh nggak diundur ke bulan depan, yang mana bulan ini gitu, di Januari ini, Januari 2024. Akhirnya ya udah dokternya iya, terus kemudian dokternya bilang karena rumah sakit hanya punya 2 jadwal operasi, hari-hari untuk surgery-nya tuh hanya ada 2, Selasa sama Kamis. Dia menyarankan untuk booking dulu sebelum
apa sebelum penuh gitu ya. Jadi dia dokternya nyaranin untuk book dulu kalau nanti kenapa-napa misalnya dokternya sempat bilang kalau kamu ketakutan apa ya kita bisa reschedule lagi. Akhirnya ya udah kita apa namanya buat reservasi untuk hari Kamis gitu. Nah, terus kemudian ya itu saya waktu dari habis reservasi saya ya gali-gali informasi, nyari-nyari di internet, terus nanya teman-teman yang juga pernah ketemu dokter di apa di spesialis yang sama gitu. Ya apa sebenarnya ya infonya masih agak ya kadang kayak bukan membingungkan sih, masih belum clear gitu loh, belum jelas gitu. Tapi kemudian ya udah saya mikir ah udahlah ikutin aja apa kata dokter. Nah, jadi akhirnya setelah sebulan kemudian yang mana beberapa hari sebelum operasi saya nemuin dokter lagi. Jadi kalau nggak salah Hamin seminggu kayaknya seminggu sebelum saya operasi saya ketemu dokter dan dokternya nanya jadi kamu bisa ya untuk apa bersedia untuk melakukan operasi di tanggal yang udah kita tentukan gitu. Akhirnya saya bilang iya gitu saya siap. Nah kemudian di situ saya harus melakukan tes-tes sebelum operasi gitu. Kayaknya emang gitu ya prosedur untuk operasi itu kan kita harus kayaknya dokter harus ngecek kondisi paru-paru, kondisi jantung, terus darah juga karena katanya operasinya ya tadi kalau misalnya amit-amit terjadi apa-apa ya dokter akan memberikan tindakan transfusi darah. Nah, dia harus memastikan apa ya kondisi darahnya saya kali ya. Terus ya tadi untuk supaya kompatibel gitu. Jadi waktu hamil seminggu itu ya itu saya ketemu dokter. Dokter langsung nyuruh saya buat tes darah, X-ray segala macem. Dan itu prosesnya cepet banget. Saya ngira bakal berjam-jam ya karena sorry itu saya kebiasaan di rumah sakit di Indonesia tuh entah kenapa urusan rumah sakit saya selalu mikirnya nggak pernah bisa selesai cepat gitu. Jadi saya selalu mikir bakal stuck di rumah sakit seharian atau ya setengah hari atau seharian gitu. Jadi benar-benar udahlah pokoknya hari itu nggak bisa ngurus urusan lain hanya cuma urusan rumah sakit gitu. Jadi mental mental sorry itu saya mental apa menjalani prosedur di rumah sakit Indonesia itu masih kebawa gitu. Tapi ternyata tuh cepet banget waktu pretest waktu saya tes tes itu tuh nggak nyampe sejam udah selesai. Dan dari situ habis sejam saya ambil tes tes cuma nunggu sebentar hasil tesnya itu pun itu juga yang luar biasa ya dari rumah sakit di Jepang ini. Saya nggak tahu ya apakah saya mengeneralisir apa ini hanya rumah sakit yang saya datengin aja di Kyoto gitu ya. Tapi menurut saya seharusnya pelayanannya kurang lebih sama ya. Kayaknya ketimpangan apa ya kualitas dari fasilitas atau pelayanan kayaknya di sini menurut saya nggak agak ragu ya. Harusnya biasanya kurang lebih sama gitu. Jadi pokoknya setelah saya 1 jam tes itu saya hanya nunggu dokter dipanggil dokter lagi sekitar 1 jam. Kemudian saya ketemu lagi dokternya bilang hasilnya ya alhamdulillah oke artinya oke tuh bisa apa saya bisa melakukan operasi gitu loh maksudnya. Jadi kayak kalau mungkin hasilnya agak apa meragukan mungkin pasti dokter tidak menyarankan untuk operasi gitu. Ya udah akhirnya em, dokter hanya bilang ke saya hari datang H-1 sebelum operasi, jadi saya harus rawat inap karena H-1-nya dokter akan memberikan semacam tindakan dulu untuk kebutuhan operasinya gitu. Jadi waktu itu saya disuruh datang hari Rabunya untuk nginap. Nah, setelah saya beres ketemu dokter tuh, ya udah saya dijelasin sama suster, wah segala inilah prosedur nginep segala macam, terus juga terkait dengan biaya, dia juga kayak ngasih tabel rincian biayanya, pilihan kamarnya, tentunya pilihan kamar mempengaruhi biaya. Nah, tapi tentu di sini saya nggak bayar biayanya full karena saya punya NHI atau National Health Insurance ya, atau bahasa Jepangnya Hokeng. Ini semacam BPJS-nya Jepang, jadi yang emang asuransi yang wajib bayar untuk semuanya untuk residen ya, bukan untuk turis, residen. Jadi mau residen orang Jepang, residen orang asing itu kita harus bayar gitu. Dan sistem pembayaran asuransinya sistemnya progresif ya, ibaratnya progresif ya. Jadi tergantung income, semakin tinggi income kita, biaya apa asuransi yang kita bayarkan tinggi. Nah, karena saya masuknya student saya pelajar kalau pelajar ini kita masuknya ke dalam kategori non non taxpayer atau kategori yang tidak dikenakan pajak karena kita dianggapnya ya kita kan ke sini bukan untuk cari uang jadi uang uang yang kita dapatkan kayak beasiswa atau misalnya saya part time job gitu ya
untuk membayar biaya hidup ya tidak dikategorikan sebagai income yang wajib diberi pajak gitu loh. Itu kenapa pelajar itu nggak boleh punya penghasilan yang besar di sini. Kalau penghasilannya besar ya akan dikenakan pajak gitu. Nah, itu kenapa? Karena kita dianggapnya tanda kutip miskin gitu ya, tidak ada uang yang banyak gitu. Jadi kita dikenakan biaya asuransinya tidak begitu besar gitu. Kalau nggak salah saya sama suami tuh, jadi kalau datangnya sama keluarga asuransinya paketan, tapi kalau single ya kita bayarnya sendiri. Setahu saya kalau single tuh cuma bayar 1.600 atau 1.800 yen ya kalau nggak salah, kurang lebih 200.000 rupiah lah per bulan. Tapi dengan punyanya asuransi ini kita bisa apa namanya? Bisa setiap apapun tindakan, misalnya ketemu dokter, ada treatment atau apa dan juga beli obat itu kita diberi diskon. Jadi tadi ya asuransi tidak gratis ya, bukan mungkin beda ya kalau BPJS segala operasi semua ditanggung dibiayai BPJS jadi kita nggak bayar sama sekali. Nah, di sini nggak, kita tetap bayar. Kayak misalnya kalau kita ketemu dokter atau ada operasi itu kita hanya cukup bayar 30% dari total biaya pengobatannya gitu. Sebenarnya kurang lebih sih sebenarnya tidak begitu besar ya. Kalau saya sejauh ini ketemu dokter tuh biaya yang saya bayarkan tuh kurang setelah di asuransi ya, setelah ditanggung asuransi 30%-nya itu biasanya sekitar 2.000 3.000 yen lah, 200 300 ribu yen. Sebenarnya kalau kalau dihitung-hitung tuh tidak begitu besar ya apa biayanya gitu. Em, Terus juga dengan kualitas yang bagus, ada jujur saya ada rasa trust gitu ya. Jadi ya artinya saya yakin apa orang akan mau membayar ketika tadi ya kualitas dan pelayanannya juga bagus gitu. Nah, oke kembali lagi ya ini jadi ngomongin asuransi. Jadi em, apa saya diberi sama suster diberi apa penjelasan panjang lebar pokoknya saya punya banyak banget paper sheets gitu pokoknya penjelasan. Nah, sebagian bahasa Jepang sebagian bahasa Inggris ya, tapi tentunya bahasa Jepang aman lah ya, karena saya bisa pakai Google Translate. Terus pokoknya ada banyak consent form gitu karena pastinya sebelum operasi kita kan harus ada persetujuan-persetujuan kan ya, artinya kita memperbolehkan untuk dokter melakukan tindakan ke tubuh kita segala macam gitu-gitu. Jadi itu banyak banget yang harus saya tanda tangan dan formnya nanti harus dibawa di hari saya mulai nginep gitu. Nah, masuk ke hari hari Rabunya, hari H-1 sebelum saya operasi. Nah, di situ saya datang. Nah, alhamdulillahnya karena rumah sakitnya sendiri nggak gitu jauh dari tempat tinggal saya, dari Apato saya. Sebenarnya kalau jalan kaki itu kurang lebih 20 menit. Kalau naik mobil atau taksi gitu ya, paling sekitar 5 6 menit ya. Nah, saya tuh baru tahu saya tuh udah ke rumah sakit ini udah kurang lebih 2 tahunan dan saya baru tahu bulan lalu kalau rumah sakitnya tuh punya shuttle bus gratis dan lebih 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 ininya lagi tuh saya kayak aduh kemana aja. Shuttle busnya tuh ada di depan apartemen saya gitu loh, nggak depan sih, jadi sisi sampingnya apartemen saya gitu, jadi emang deket Apato saya tuh ada halte bus. Nah, ternyata si mobil shuttle-nya tuh standby di situ dan dia setiap jam tuh ada 3 jadwal gitu. Jadi kayak "Hah, kemana aja tau gitu dari dulu awal tuh pakai mobil jemputan aja gitu." Dan nyaman banget gitu. Jadi karena nggak gitu jauh, jadi saya waktu dikasih tahu untuk hari operasi, hari nginap, saya harus udah datang jam 1 siang. Dari jam 1 siang jadi saya sudah nyampe. Nah, akhirnya saya ambil bus yang pokoknya jadwalnya nyampe 5 menit sebelum jam 5 menit sebelum jam 1. Jujur yang saya benar-benar seneng banget ya. Di sini tuh apa ya, effort untuk pergi ke rumah sakit tuh tidak sebesar effort ya di Indonesia gitu loh. Di Indonesia tuh saya ngerasa mungkin transportasi ya masih menjadi PR ya, public transportation, terus juga ya macet segala macam. Alhamdulillah di sini nggak ada macet gitu. Jadi saya benar-benar bisa estimasi segala sesuatunya tuh apa ya. Jadi saya nggak perlu kayak ibaratnya berangkat pagi-pagi buta gitu loh untuk bisa sampai rumah sakit gitu loh. Jadi benar-benar apa namanya saya bisa benar-benar ninggalin apa tuh 15 menit sebelum appointment gitu loh. Jadi ya gitulah, ini salah satu perks dari tinggal di sini gitu ya. Jadi saya sampai jam 1 kurang langsung registrasi, ngasih kartu rumah sakit, asuransi segala macam. Terus suster apa stafnya mintain semua dokumen saya yang udah saya tanda tangan.
Di situ saya langsung dibawa ke lantai 4 ke ruang rawat inapnya gitu. Waktu saya datang tuh ya susternya langsung nyamperin saya dan langsung nganterin apa? Nganterin ke ruangan saya, ke tempat tidur saya segala macam. Dan saya ambil yang kamar sharing ya, karena saya cuma nginep semalam dan kamar sharing juga nggak, saya yakin lah, nggak, ya sempat ditawarin mau kamar sharing apa kamar pribadi. Kamar pribadi itu dikenain cas tambahan sekitar 1 juta rupiah lah gitu. Saya mikir, saya anak negara berkembang, nggak perlu kemewahan, nggak perlu segala sesuatu yang private gitu. Dan nyaman kok, maksudnya kamar sharingnya. Nah, tapi itu juga yang saya cukup kaget pertama kali. Ternyata kan suami saya nemenin tuh. Ternyata suami saya tuh nggak boleh ke ruang rawat inap. Jadi dia hanya mentok sampai lobi gitu. Jadi di lantai ruang rawat inap kan ada lobinya, ada kursinya deket apa resepsionisnya, suster-susternya itu. Dia cuma bisa nyampe situ aja gitu. Nah, jadi saya harus masuk ke kamar sendiri dan kalau saya bawa barang kan pastinya saya bawa barang-barang kan. Jadi saya harus itu ngatur-ngatur sendiri segala macam gitu. Jadi saya itu culture shock pertama lah. Jadi emang ternyata nggak nggak dimanjakan gitu loh ya. Suster juga, saya juga nggak mau ya dikit-dikit minta tolong suster gitu. Kayaknya mungkin kalau emang kita kesusahan apa, suster bisa bantu, tapi nggak yang kayak suster tuh bukan neni kita gitu loh, bukan semacam asisten kita yang kita nyuruh minta ambilin apa segala macam gitu loh. Jadi ya udah, abis itu si susternya bilang sejak waktu apa dari saya masuk ke kamar, suami saya harus pulang, jadi nggak boleh ada di situ kecuali kalau dia mau besuk, mau visit, dia harus bikin appointment. Jadi kalau di sini kalau mau besok ada appointmentnya dan ada gerbong waktunya. Kalau nggak salah cuma dikasih waktu jam 3 sampai jam 8 malam gitu. Akhirnya ya udah suami saya bikin appointment jam setengah 7 malam lah untuk nyamperin saya malamnya gitu buat ngecek-ngecek. Dan juga saya pas udah ngeliat kamarnya saya baru nggak ada barang-barang ketinggalan. Nah enaknya lagi saya tinggal bilang ke suami bawain ini nanti pas visit tolong dianterin gitu loh. Jadi kayak ada barang-barang kecil lah yang ketinggalan gitu. Ya udah habis itu akhirnya suami saya pulang eh, pakai shuttle bus dan dia apa apa bisa istirahat dulu. Terus saya kalau nggak salah ya di hari H-1 tuh dari siang itu tuh sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa. Paling kayak dokter ngasih bukan infus ya, nyuntikin di tangan kiri saya itu buat nantinya infus buat operasi besok. Terus juga apa namanya? Ya itu apa, inilah cek apa namanya, tekanan darah segala macam. Nah dokter apa si susternya bilang saya bakal bakal ketemu dokter nanti sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Jadi saya cuma bisa ya udah di di kasur aja gitu loh nunggu istirahat. Nah di situ jadi udah saya akhirnya, dan untungnya di rumah sakitnya ada wifi-nya juga oke gitu ya, wifi public gitu. Jadi ya udah akhirnya saya ya udah main handphone, terus masih sempet bales email dari profesor karena saya H-1 sebelum sebelum masuk rumah sakit itu masih sempat meeting sama profesor saya dan revisi paper saya apa, iya, disuruh diubah lagi karena ada ide baru lagi segala macam. Jadi ah ya udahlah, oke, akhirnya saya masih korespondensi lah sama profesor, tapi udah pokoknya itu email terakhir. Habis itu saya nggak mau mikirin apa eh, penelitian saya dulu lah, studi saya dulu gitu. Jadi mau fokus dulu untuk apa operasi ini. Abis itu waktu datang apa namanya, nyampe di jam 4, jam 4-an saya ketemu dokter dan apa itulah ngobrol-ngobrol untuk persiapan besok, terus juga ada sedikit treatment dan itu saya balik lagi ke mana, ke kasur. Dan dari situ udah sebenarnya udah nggak ada apa lagi, saya cuma disuruh sama suster istirahat dan susternya juga bilang kalau apa, kalau saya nggak bisa tidur kabarin, kayak mungkin dia mau ngasih obat tidur apa gimana ya. Nah, terus jam 6-nya, nah oh ya, ketika siangnya itu tuh si susternya bolak-balik terus nanya ke pertama dia nanyain soal food restriction ya. Apa namanya? Ada ini enggak ada, iya tadi ada food restriction atau alergi gitu. Nah, awalnya saya bilang halal gitu. Saya sempat ngecek dulu dia tahu apa enggak. Tapi saya jaga-jaga apa, takutnya apa si suster yang nggak ngerti, akhirnya saya bilang no alkohol, no pork. Terus saya juga bilang karena saya tahu mungkin ayam, kalaupun disediain ayam sapi atau apapun bisa jadi nggak halal. Akhirnya udah saya cuma bilang
saya minta ikan aja, ikan atau seafood gitu loh. Jadi ikan seafood nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi saya bilang aja jangan niku atau meat gitu ya, meat based, alkohol, udah itu aja kata saya. Kalau sayur nggak ada masalah gitu. Ya udah kira dokternya kayaknya apa susternya paham. Nah sekitar jam setengah enaman tuh si susternya ngasih makan apa nganterin satu tray makanan gitu. Tentu makanan rumah sakit saya sempat penasaran juga makanan rumah sakit di Jepang tuh kayak apa enak apa enggak gitu. eh Ternyata ya rasanya hambar. Jadi saya kasih ikan sama kayak semacam salad sayur sama udang sama ada sayur. Justru ada kayak sayurnya tuh yang enak tuh yang masih ada rasanya tapi ikannya tuh hambar banget. Terus sama udangnya juga agak ya ada rasa-rasa ininya ya rasa-rasa lautnya gitu. Tapi ya pokoknya intinya saya harus makan karena itu makan makan terakhir makan malam itu makan terakhir saya sebelum operasi. Jadi habis itu saya harus puasa. Jadi saya harus makan mau nggak mau gitu. Dan kayak saya sempat bawa coklat-coklatan. Saya sempat nanya ke susternya boleh nggak makan coklat? Boleh. Soalnya saya sempat agak lapar sebelum makan waktu makan malam datang. Akhirnya saya ngemilin poki, pokoknya segala biskuit coklat segala macam saya cemil-cemilin terus abis saya makan tuh apa namanya si susternya ngecek kan ini susternya ngecek jam 8 udah ya udah stop makan tapi masih boleh yang namanya minum apa sebutannya minum-minuman yang kayak misalnya milk tea atau apa lemon tea pokoknya minuman yang ada gulanya yang ada susunya itu nggak apa-apa sampai jam 10 malam tapi setelah itu setelah jam 10 malam saya cuma boleh minum air putih gitu jadi susternya selalu apa ngecekin ke saya terus gitu loh secara berkala gitu dan tentunya pasti membayangkan sekarang saya sendiri nggak lancar bahasa Jepang saya gimana komunikasi sama suster jadi komunikasi saya ya lebih ke mix English Jepang dan kadang susternya juga make alat apa tuh namanya? Make alat translator ya penerjemah. Ini alat yang selalu andalan banget sama staff-staff di Jepang terutama di rumah sakit gitu. Dia selalu megang itu jadi dia ngomong terus si alatnya ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Cuma kadang tuh alat-alat alat translate ini tuh suka misleading karena bahasa Jepang tuh sering kali nggak ada kata subjeknya gitu loh, nggak ada kata I atau you atau we. Jadi kadang suka ada mistranslation gitu loh. Misalnya sebenarnya si susternya mau bilang saya akan begini-begini, tapi hasil translatornya jadi kayak misalnya I-nya siapa, I-nya di susternya apa I-nya saya gitu loh. Jadi kadang sempat membingungkan gitu loh sama sama hasil translate tapi saya paham akhirnya jadi harus mencerna gitu loh harus nganalisis sendiri oh maksudnya si susternya mau bilang ini ke saya gitu loh jadi bukan susternya mau gini atau sayanya gini gitu loh tapi tentu tidak berpengaruh pada amit-amit gak ada lah kayak semacam apa salah tindakan atau apa enggak gitu loh hanya lebih ke perkara komunikasi aja gitu jadi itu susternya pakai alat translate terus terus kemudian kalau nggak salah saya juga didatengin sama dokter anestesia sama susternya jadi dokter anestesia yang akan ngebius saya itu ngasih sedikit prosedur dan saya harus tanda tangan untuk persetujuan. Dan yang mengagetkan adalah saya diberi semacam kertas satu kertas. Saya mau nyalain lagu apa di ruang operasi gitu. Saya kayak, hah, oh gini ya ternyata apa? Ternyata ya itu karena ini operasi tergolong operasi besar, saya dikasih apa namanya list daftar musik nih saya masih megang apa masih megang musiknya. Pokoknya saya senang banget dan dan of course karena untungnya di Jepang BTS itu terkenal, jadi saya dapat ada lagu BTS nya jadi ini kertasnya. Nah kelihatan ya? Eh. Nah ini dia tuh. Jadi dokternya ngasih ini, nah, ini listnya yang bahasa Jepang, apa penyanyi Jepang. Nah yang di belakang ini ada K-pop, bahasa Inggris. Akhirnya saya langsung bilang please play me BTS song on my surgery room. Terus mereka kayak, oh oke oke gitu-gitu. Terus, nah kenapa saya excited banget sama dinyalain musiknya itu. Terus, ya udah, abis itu setelah apa namanya, setelah dokter anestesia sama susternya pergi, em, ya udah, abis itu saya udah bisa istirahat total. Ya tentunya istirahat total nggak istirahat total, saya masih nggak bisa tidur ya. Dan udah gitu jam 9-an tuh ternyata
rumah sakit lampu utamanya tuh dimatiin gitu. Saya tetap bisa nyalain lampu, ada lampu di dalam kamar sendiri gitu, tapi kayak nggak enak kalau harus nyalain lampu karena takut ngeganggu tetangga sebelah gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya ya udah saya kayak cuma nyalain lampu kecil yang nggak, yang agak remang-remang gitu. Terus saya jujur nggak bisa tidur, entah nggak tahu nervous atau gimana atau apa gitu ya. Akhirnya saya baru bisa tidur tuh di jam satuan kalau nggak salah, jam 12 lewat gitu. Saya baru bisa tidur. Terus Em, iya, saya kebangun pokoknya jam setengah delapan kalau nggak salah, jam 8 pagi, dan lampu kayak posisi dinyalain lagi ya, lampu sentralnya gitu. Dan sekitar jam 8-an susternya nyamperin, ya, menyapa ohayo gozaimasu gitu. Terus ya nanya how are you feeling, terus ditanya bisa tidur apa enggak gitu. Ya saya bilang saya tidur lah sekitar 6 jam, 6,5 jam gitu. Oh iya iya gitu-gitu. Terus nah, dan dari jam 8 itu saya udah mulai start dikasih infus, apa namanya? Infus, infus, apa namanya? Iya, infus ya. Apa sih? Iya, diberi infus kan. Nah, dari situ udah, setelah saya diinfus itu, saya cuma, si susternya cuma bisa bilang nunggu, nunggu sampai dipanggil dokter untuk masuk ruang operasi. Nah, sekitar, jadi jadwal operasinya sekitar jam 11, tapi kata dokternya kemungkinan bisa lebih cepat, bisa lebih mundur gitu. Tapi kemudian alhamdulillah, sesuai jadwal, sekitar setengah 11-an susternya kayak ngasih info ke saya kalau untuk siap-siap ganti baju operasi ya. Jadi kan baju yang saya pakai saat itu baju biasa kan, baju ini. Saya harus ganti baju operasi, plus saya disuruh untuk ke toilet untuk ya terakhir kali sebelum operasi gitu. Kayaknya ya tadi biar ketahui ya, biar enggak, ya saya juga agak deg-degan kalau misalnya tiba-tiba kebelet atau apa gitu kan. Akhirnya saya ke toilet. Em, Terus kemudian jam 11 kurang tuh saya udah disuruh ke ruang operasi. Nah ini juga yang menarik ya. Jadi apa, ke ruang operasi tuh nggak pakai kursi roda, nggak pakai apa, bed, hospital bed gitu. Jadi ya saya jalan aja gitu dari ruang ruang inap saya itu ke basement. Jadi operasinya di lantai bawah di basement. Jadi saya bawa, saya udah punya tiang infusnya itu kan. Yaudah saya jadi jalan aja, ke lift, turun, terus saya ke ruang operasi jalan. Terus suami saya nunggu di depan ruang operasi. Saya ketemu, ya ya say hi apa, inilah, minta doa segala macam gitu. Nah, pas masuk ruang operasi tuh, ya itu kayak fase mungkin yang bikin saya deg-degan ya. Sebenarnya saya ngeliat ruang operasi nggak pertama kali gitu ya. Tapi ya seperti biasa deg-degan ya. Terus ya si susternya kayak nanya, nggak apa-apa. Terus dia bilang kinco, kinco, kinco tuh kayak apa? Deg-degan gitu. Iya, nervous gitu. Akhirnya pas saya masuk, pokoknya saya masuk kan sekitar jam 11-an itu, saya langsung nggak pakai neko-neko, saya langsung disuruh apa, eh, berbaring di kasur, apa, di apa, surgery bed itu gitu. Pokoknya di situ saya udah apa, ngebaring. Terus di situ ada beberapa dokter lah, sekitar empat empat orang gitu. Terus dokternya, ada satu dokter bilang, ini okusuri, okusuri, dia bilang okusuri itu maksudnya obat gitu, dia mau masukin gitu. Dugaan saya itu sedatif buat anestesianya. Dan plus satu highlightnya pas saya masuk, ruang operasi, lagu Spring Day-nya BTS diputar, saya kayak oh my God, gak tau kenapa so sweet aja gitu. Mungkin juga biar saya gak nervous juga gitu. Nah, ya itulah momen-momen yang ditunggu. Saya sempat mikirin tuh, kalau ngelihat di film-film kan, anestesia tuh kayak ada fase tertidurnya. Nah, saya tuh takut banget, kayak apa ya, yang saya takutin tuh sebenarnya fase apa, ada fase kayak dipaksa tidur gitu, padahal saya nggak mau tidur gitu. Terus saya nggak tahu kenapa takut banget gitu, tapi ternyata bener-bener, memori saya pokoknya solawatan aja sampai pas si dokternya masukin si apa namanya, si cairannya itu. Pokoknya tatapan saya terakhir tuh saya natap ke lampu, apa tuh namanya, lampu yang di atas saya itu, lampu lampu operasinya itu. Udah, abis itu tiba-tiba saya udah ditepuk-tepuk, Anissa Sang, Anissa Sang gitu udah. Jadi pokoknya benar-benar nggak ada jedanya sama sekali. Ternyata nggak ada fase, benar-benar kayak hah gitu loh. Saya kira ada fasenya gitu. Ternyata benar-benar langsung blank aja gitu, blank. Terus saya tiba-tiba udah ditepuk-tepuk, ditepuk-tepuk apa namanya, Anissa Sang, Anissa Sang. Nah tapi sebelum saya benar-benar sadar tuh saya sempat mimpi, tapi nggak tahu mimpi apa, intinya kayaknya agak-agak halusinasi gitu kali ya, efek dari biusnya itu. Pokoknya saya tepuk-tepuk, akhirnya saya sadar, tapi udah itu udah saya kemana-mana itu apa,
pandangan tuh kabur segala macam. Nah, pokoknya yang kayak di film-film gitu, itu akhirnya saya rasain gitu. Bukan gimana ya, kayak ya pusing gitu loh. Terus kayaknya saya agak-agak ngigo kayak gitu kan. Jadi saya sadar banget pas kebangunnya masih di ruangan operasi. Terus kayaknya siapa, si dokter dan susternya ngegerek saya ke, pokoknya nggak tahu mindahin apa, pokoknya saya keluar dari meja operasi. Di situ saya ngeliat ya apa, postur apa, siluet apa suami saya, tapi saya nggak ngeh wajahnya segala macam. Terus saya kayak pengen ngomong sesuatu gitu, kayak gitu, tapi kayaknya juga ya suami saya akhirnya bilang nggak tahu kamu ngomong apa, pokoknya aja gitu. Yaudah akhirnya saya di apa, di digerek ke balik ke kamar saya gitu. Dan saya ingat dokternya bilang setelah operasi saya harus tidur 2 sampai 3 jam sampai benar-benar full siuman gitu. Dan apa, tapi selama saya istirahat 2 3 jam itu si susternya ngecek terus sejam sekali kalau nggak salah, ngecek tensi segala macam gitu. Saya masih pakai yang kabel-kabel yang di sini lah, di pokoknya dipasang-pasang gitu. Nah, tapi waktu saya udah balik ke kamar tuh sebenarnya saya kayak pusing kelayangan gitu, tapi sebenarnya saya bisa aja gitu loh tangan gerak kemana gitu. Saya langsung ketemu kenapa nyari handphone kan. Ya pengen ngechat ke mana, ngechat ke orang tua gitu. Jadi saya, ya surprisingly ya, itu padahal masih masih efek bius. Saya bisa ngebuka laci. Jadi kan lacinya dikunci gitu. Jadi kuncinya ada di saya kan. Saya buka lacinya, ngambil handphone tuh masih bisa dan masih sempat ngechat itu sekitar 45 menit lah setelah operasi gitu. Sekitar sejam atau 40 menit setelah operasi itu ternyata saya masih bisa apa namanya, bisa bergerak gitu loh, jadi nggak benar-benar itu. Tapi setelah saya ngambil handphone saya ketiduran lagi gitu, jadi kayak emang apa, hilang kesadaran lagi. Terus abis itu ya kayak kebangun lagi, tidur lagi, kebangun lagi gitu. Dan akhirnya sekitar jam 3 kurang si susternya ngecek, kayaknya saya udah pokoknya saya jam 2 tuh udah bisa dibilang sadar lah ya, udah bisa bener-bener melek gitu loh. Akhirnya si susternya kayak manggil saya buat ke dokter apa, ke ruangan dokter lagi untuk final examination. Tapi itu ya itu yang saya juga kayak apa ya, another culture shock lagi. Bahkan setelah operasi, 2 jam setelah operasi itu saya tetap apa, nggak di apa ya, nggak diantar pakai kursi roda atau apa. Jadi benar-benar saya harus bangun dari kasur, jalan ke ruang dokter, ya udah balik lagi ke ini gitu. Jadi kayak emang di sini tuh pasien tuh mandiri banget gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya saya ketemu dokter. Dokter bilang, oh nggak ada tanda-tanda yang serius, akhirnya saya boleh pulang gitu. Karena kesepakatannya saya hanya cukup nginep 1 malam, kalau nggak ada hal yang serius saya udah boleh langsung pulang gitu. Ya udah setelah jam 3-an, udah akhirnya dokter bilang saya boleh pulang gitu. Ya udah setelah keluar dari ruang dokter, susternya bilang silakan rapi-rapi. Ya udah akhirnya saya telepon suami kalau minta jemput gitu. Dan saya habis itu balik ke ruangan rapi-rapi gitu. Dan dah gitu saya rapi-rapinya sendirian lagi. Jadi nggak ada nggak ada apa namanya, nggak ada yang bantuin gitu loh. Jadi kayak menarik banget lah operasi di sini tuh. Jadi apa, jadi pasien di sini gitu. Ya udah akhirnya setelah saya udah rapi-rapi beres-beres, suami saya udah nyamperin ke lobi, bawain barang-barang. Terus saya turun ke bawah untuk bayar. Saya dapat cash macam amplop gitu, sama ada apa, sheet untuk tagihannya. Ya udah saya turun ke lobi bayar. Dan alhamdulillah proses bayarannya juga nggak lama, nggak nyampe 10 menit. Dan pas banget ada jadwal shuttle bus balik ke apa, ke Apato saya itu. Ya udah saya sekitar jam 4 tuh udah ada di rumah gitu loh. Makanya jadi keluarga juga kaget gitu. Hah, kok udah pulang lagi gitu. Jadi bener-bener di sini tuh cepet banget gitu. Habis operasi jam 11, selesai jam 12, nunggu sadar sampai jam 2-an, terus ketemu dokter. Akhirnya udah dokter bilang boleh pulang. Ya udah jam 4 saya udah sampai lagi di rumah. Tapi saya di situ masih posisi juga masih belum sadar penuh sih. Karena saya habis nyampe sini saya cuma makan karena saya lapar banget. Kan terakhir makan kan jam 8 malam. Jadi itu udah jam berapa, jam 4 ya. Saya berarti puasa tuh sekitar 20 jaman gitu, sekitar ya kurang lebih 20 jam. Akhirnya saya makan biskuit coklat terus sama suami bikin sup, terus habis itu saya tidur lagi gitu. Itu juga tidurnya kayak masih kena efek bius gitu lah, masih kayak teler gitu. Jadi ya udah habis itu saya bawa tidur gitu. Jadi itulah eh, pengalaman pertama operasi di Jepang ya. Nah,
Terus juga mungkin saya juga pengen highlight sih dari pengalaman ini gitu ya. Apa sih kayak bedanya? Jadi saya setelah berobat ke rumah sakit di sini dan apa namanya ya tadi ya jangan berapa tindakan tuh saya sempat ngobrol sama suami gitu. Oh itu kenapa ya healthcare tuh benar-benar penting banget dan saya jujur waktu sempat kemarin habis tes-tes yang untuk persiapan operasi itu saya bilang ke suami apa kita di sini aja ya. Jadi apa kita stay di sini aja gitu karena pelayanan apa kesehatannya tuh menurut saya luar biasa ya. Maksudnya bagus dan saya sendiri di sini kategori apa ya sebagai warga yang bisa dibilang bukan dari keluarga kaya, saya bukan dari orang yang income-nya besar atau dari apa, jadi saya ngerasa tidak dibedakan gitu loh. Maksudnya saya meski student tidak bayar pajak apa bayar asuransi rendah, tapi saya nggak dibedain sama pasien yang bayar asuransinya 10 kali lipat lebih besar dari saya gitu loh. Jadi saya ngerasa di sini kayak equality dalam pelayanan tuh penting banget gitu loh. Jadi saya jujur sih take away saya dari pengalaman ini tuh ya emang basic healthcare plus public transportation menurut saya penting banget sih buat warga gitu. Jadi em, saya ngerasa mungkin ya Jepang menjadi appealing gitu loh untuk tinggal gitu loh karena dengan fasilitas kesehatan yang baik yang bagus banget ya mungkin udah bukan rahasia lagi sih ya maksudnya Jepang tuh kan dikenal juga ya unggul dalam apapun gitu loh tapi akhirnya saya bisa ngerasain sendiri gitu loh betapa luar biasa pelayanannya kualitasnya juga baik gitu loh. Nah, itu juga saya juga ngelihat, tapi tentu ada apa ya, perbedaan lah ya antara ya tadi rumah sakit di Indo sama rumah sakit di Jepang baik dari segi pelayanan dokternya seperti apa gitu. Saya pengen highlight juga gitu. Mungkin saya udah panjang lebar cerita proses operasi gitu ya. Em, Mungkin saya pengen ada beberapa apa ya, poin gitu yang mungkin menarik gitu ya untuk jadi refleksi atau bahan diskusi kita semua gitu loh. Jadi kayak misalnya sekarang saya apa punya pengalaman ke dokter di Indonesia udah banyak banget dan saya udah kayak udah apa ya udah tau lah maksudnya kayak apa lah gitu loh rata-rata rumah sakit di Indonesia gitu loh karena saya nggak cuma ke satu rumah sakit saya ke beberapa rumah sakit itu yang kayak namanya harus nunggu dokter berjam-jam udah gitu kadang kayak gitu loh nggak jelas gitu saya baru udah apa berapa minggu lalu ibu saya kan juga lagi terapi juga lagi treatment itu yang kayak nunggu dokter udah kayak 2-3 jam gak datang-datang jadi udah datang dari jam berapa tapi baru ketemu dokter jam berapa gitu saya entah kenapa saya nggak bermaksud apa men, apa ya apa ya mendevalue dokter-dokter ini tapi saya nggak ya saya tahu mungkin dokter Indonesia juga punya kendala sendiri punya problem sendiri gitu tapi kayak bikin pasien nunggu lama berjam-jam kok menurut saya nggak manusiawi gitu loh. Mungkin kita terbiasa ya kayak saya juga kalau sebelum kesini juga melihat hal kayak gitu tuh kayak terbiasa aja gitu loh. Artinya nunggu dokter berjam-jam lamanya gitu loh. Iya kalau nunggu kayak cuma let's say sejam 2 jam tapi kadang saya dengar pernah harus yang nunggunya tuh parah banget gitu loh. Apalagi yang kayak misalnya ada pasien yang datang dari luar kota misalnya berobatnya di Jakarta, datangnya dari mana, udah nginep, udah apa segala macem gitu loh. Jadi menurut saya kayak what a waste of time gitu loh maksudnya untuk menunggu gitu loh kayaknya saya nggak tahu ya apa titik apa akar masalahnya dari menunggu dokter karena saya selama di sini nunggu dokter tuh pernah ya kayak lama tapi yang kayak bukan lama sampai saya harus nge-cancel appointment sampai nggak bisa apa ngurus urusan lain gitu loh. Jadi saya paling lama sejaman lebih lah itu juga udah tergolong lama gitu. Itu juga karena pasiennya lagi banyak banget gitu. Tapi itu juga terjadinya juga agak-agak jarang gitu. Terus juga terkait dengan tes, tapi ini juga ya, ini bukan ketimpangan menurut saya di fasilitas juga ya. Di sini tuh ya tes-tes ya bisa selesai kayak tes darah tuh 1 jam tuh selesai gitu. Tapi saya pernah tes di Indo tuh tes darah baru keluar hasilnya 4 hari kemudian jadi ya harus bolak-balik harus apa gitu jadi saya kayak emang effortnya itu lebih besar lah kalau di rumah sakit di Indo ya untuk apa segala macam treatment gitu dan waktu saya kemarin yang operasi itu tes cuma sejam hasil keluar juga cuma dalam beberapa jam gitu terus juga mungkin yang mau saya point out meski saya belum pernah dirawat inap dan belum pernah dioperasi di Indonesia tapi saya punya
ada saudara dan teman-teman yang juga pernah melakukan tindakan gitu ya di rumah sakit. Jadi saya ngerasa kayaknya kalau pasien di Indonesia mungkin di treatnya seperti raja gitu loh. Jadi kayaknya ya emang apa-apa tuh kayaknya tuh di handle apa ya pakai kursi roda segala macam. Nah, itu mindset saya saat itu gitu. Saya kira pasien akan di-treat seperti ya kayak gitulah. Ternyata di Jepang tuh enggak gitu loh. Di Jepang tuh ya ya udah kalau bisa jalan ya jalan gitu loh. Jadi enggak kecuali ya suster akan bantu kalau emang kita misalnya susah jalan dia bisa bisa apa papa apa megangin atau kalaupun misalnya diperlukan mungkin harusnya susternya bisa apa nyediain kursi roda gitu tapi itu enggak ya kalau selama masih gengki atau masih sehat tuh ya ya udah gitu pergi sendiri gitu saya tuh ngerasa ngerasa ini aja sih kayak sama ya tadi poin lainnya adalah ini saya nggak tahu rumah sakit yang saya datengin aja apa semua rumah sakit di Jepang visitor itu pengunjung mau orang tua keluar apa suami atau adik atau siapapun itu ternyata nggak boleh ke ruang ruang inap kita gitu loh. Jadi menjenguk tuh bukan jenguk ke kita tuh posisinya bukan lagi ngebaring terus apa orang-orang tuh di sekitar kasur gitu loh nengokin nggak ternyata nggak boleh gitu loh. Jadi posisinya itu saya waktu suami saya datang nyamperin tuh dia cuma duduk di lobi suster manggil saya kalau suami saya datang saya harus turun dari kasur dan nyamperin suami saya ke lobi gitu jadi kayak menarik aja gitu loh kayak padahal kan saya yang ini ya maksudnya yang bisa dibilang sakit gitu ya tapi kenapa harus saya nyamperin tamunya gitu loh jadi kayak lucu aja gitu loh dan teman saya sempat cerita emang kalau di sini ya once pasien udah masuk rumah sakit tuh semua dihandle suster gitu loh jadi nggak ada tuh yang namanya asisten apa keluarga yang ikut bantu-bantu ngurus-ngurusin segala macam jadi itu kayaknya yang bedanya gitu jadi suster tuh benar-benar taking care of kita semuanya gitu loh sedangkan kalau di Indo kan kayak kadang misalnya ada satu pasien yang sakit pasti ada saudaranya nemenin gitu kan nungguin di kamar segala macam kalau kenapa-napa gitu nah di sini tuh nggak boleh gitu loh nggak ada gitu itu yang menurut saya menarik sih ya bedanya apa ngebesuk di apa ngebesuk di Jepang sama di Indo gitu. Plus juga yang saya seneng tuh betapa bisa effortnya effort untuk pergi ke rumah sakit tuh jauh lebih rendah dibanding di Indo gitu ya. Ya mungkin karena saya tinggal bukan di Jakarta gitu. Saya tinggal di Bogor, meski di Bogor juga ada banyak rumah sakit, tapi kadang saya ke rumah sakitnya atau yang di Jakarta atau yang juga di Bogor itu pun nggak deket gitu. Dan yang saya senengin dari rumah sakit yang saya datengin itu ada shuttle bus gratis yang tadi saya bilang itu. Jadi dan apa kayak semacam bukan shuttle bus kali kayak van gitu loh, kayak mobil van besar gitu tapi benar-benar dibuat nyaman banget deh, bahkan ada handrailnya. Jadi kalau emang ya karena yang naik juga nggak cuma yang muda-muda, yang tua-tua juga banyak. Jadi benar-benar memudahkan banget lah buat masuk ke mobil, keluar mobil gitu. Dan saya ngerasa effort untuk ya tadi berangkat ke rumah sakit tuh nggak kayak kalau di Indo tuh kan harus wah siap-siap segala macam kalau bisa hamin 2 jam 3 jam gitu-gitu kan untuk berangkat gitu loh. Kalau di sini tuh ya enggak gitu. Ini ibaratnya tuh rumah sakitnya itu di deket di area komplek rumah saya gitu loh. Jadi sebenarnya saya dulunya sih sering naik sepeda. Kadang kalau lagi pengen jalan kaki sekalian exercise ya jalan kaki gitu tuh nggak jauh sebenarnya. Lokasinya agak di atas di bukit gitu. Jadi mungkin emang kalau sepeda agak capek kalau berangkatnya, tapi kalau pulangnya tuh enak banget gitu loh. Jadi langsung kayak turunan gitu. Tapi sejak ada tahu shuttle bus ini saya bakal pakai shuttle bus terus lah. Jadi nyaman banget gitu dan jadwalnya juga selalu ada dari jam 8 sampai jam 4 sore. 3 kali jadwal per jam gitu. Jadi kayak nyaman banget kita selalu apa bisa make anytime gitu kan. Terus apa namanya? Terkait dengan apa namanya? em, oh ya, satu hal lagi yang pengen saya sampaikan juga soal apa namanya terkait food restriction. Jadi ini juga ya kebiasaan saya kalau setiap kali berobat atau datengin dokter spesialis terus mama saya selalu nitip pesan. Pokoknya kalau berobat selalu tanya ke dokter, dok tantangan makannya apa ya? Entah kenapa tuh kayaknya saya nggak tahu di Indonesia in general apa hanya saya dan mama saya di keluarga aja gitu ya. Kita sering kali ya tadi kalau punya penyakit apa ada pantangan makan gini gitu ya. Maksudnya nggak boleh misalnya ya tadi kalau lagi sakit gini iya sih ya itu make sense sih misalnya kayak lagi sakit diabetes ya jangan makan yang gula-gula iya gitu loh tapi
in general kayak misalnya bukan yang kayak contoh diabetes gitu ya, kayak lagi saya sakit apa segala macam, dokter kadang kan suka bilang ini makanan ini di stop ya, ini jangan makan ini lagi ya. Pokoknya intinya kayak menyetop-nyetop makanan tuh kayaknya hal yang biasa gitu ya. Saya nggak tahu itu istilahnya apa, tapi di sini tuh yang saya juga apa, bukan culture shock ya. Hal yang saya juga masih kebiasaan nanya ke dokter di sini, ada makanan yang harus saya hindari nggak atau ini nggak. Dokter tuh hampir nggak, saya belum pernah ketemu dokter yang kayak, oh ya jangan makan ini, jangan makan ini gitu loh, nyebut satu makanan atau minuman gitu loh. Jadi apa, saya tiap nanya kalau saya misalnya mau makan udang boleh, oh boleh, makan ayam boleh, oh boleh, makan daging sapi boleh, oh boleh gitu. Terus saya mikir kok aneh gitu, awal-awal saya ngerasa kok aneh, kok dokter ngebolehin makan apapun gitu loh. Dan ini nggak cuma satu dokter ya, saya datengin beberapa dokter gitu loh. Jadi kayak di sini tuh prinsip mereka itu bukan bukan di yang kayak harus stop makan udang seumur hidup gitu loh. Jadi nggak ada istilah kayak gitu tuh, kayaknya mereka pada dasarnya kayaknya mungkin nggak tahu kalau dalam, asal nggak dalam jumlah yang banyak gitu kali ya. Jadi ya mungkin nggak apa-apa gitu loh. Dan kayaknya mereka juga nggak punya evidence soal misalnya tadi satu jenis makanan itu akan berpengaruh fatal terhadap satu penyakit gitu. Jadi mereka juga nggak bisa mengklaim atau memvonis kalau udah ya stop makan daging sapi selamanya gitu loh. Jadi itu yang saya juga ngerasa ada perbedaan sih di apa, cara dokter dalam menyebutkan pantangan makanan tuh di sini tuh nggak ada gitu. Pernah satu ketika saya ada pergi ke dokter endokrin, dia hanya bilang sih kurangi makan seaweed atau rumput laut karena ya tadi kadar apa tuh namanya, tiroid saya lumayan tinggi, jadi itu pemicunya dari ini. Tapi dia nggak pernah bilang yang kayak stop makan rumput laut selamanya gitu loh. Jadi tetap boleh. Itu pun saya terakhir ketemu dokternya juga masih boleh, kayak misalnya saya mau makan onigiri boleh, tapi ya tadi asal jumlahnya jangan banyak-banyak gitu loh. Jadi itu sih mungkin satu highlight yang ingin saya, pengen saya share gitu loh. Jadi perbedaan soal food restriction atau apa, pantangan makanan gitu ya. Terus juga terkait apa, tadi biaya operasi ini juga mungkin informasi penting kalau buat teman-teman yang mau melakukan tindakan operasi di Jepang gitu ya. Dan ini sebagai residen ya, sebagai foreign resident atau apa, bukan sebagai turis. Kalau turis ini ininya beda lagi ya. Jadi kalau di sini ada orang yang mau liburan ke Jepang dan pengen sekalian berobat, nah ini mungkin bukan informasi yang saya kasih, tidak berlaku untuk teman-teman yang datang ke sini sebagai turis. Tapi kalau ke sininya lagi kerja atau studi atau apapun itu dengan visa apa residen ya, visa tinggal di sini. Nah, untuk biayanya sendiri kalau saya sendiri operasi kemarin tuh habis kalau nggak salah biayanya berapa ya? Oh iya nih. Jadi saya membayar biaya sekitar em, tiga ini dia tagihan saya mana sih? Nah ini dia 35.755.000 nih yang ini nih. Nah, yang ini nih ya. Jadi itu biaya 30% yang saya bayarkan ke rumah sakit. Jadi 70%-nya dibayarinnya sama apa namanya? Sama National Health Insurance dari government, dan saya bayar sisanya gitu. Kurang lebihnya ini kalau kalau apa namanya? Kalau dirupiahkan mungkin let's say 4 juta kali ya. 4 juta ini udah biaya operasi, biaya rawat inapnya juga. Jadi em, saya nggak tahu ya perbandingannya di Indonesia seperti apa gitu. Karena kan saya tahu kalau di Indonesia kan ada yang punya asuransi swasta, BPJS plus swasta segala macam. Jadi bisa jadi nggak, emang nggak perlu bayar gitu. Tapi saya karena nggak, saya cuma punya BPJS dulu, tapi nggak pernah punya asuransi swasta. Ya pernah dapat asuransi dari kantor suami, tapi itu juga sistemnya reimburse gitu gitu. Jadi saya nggak bisa bilang ini kayak mahal atau murah, tapi jujur dengan membayar biaya segini gitu ya, dengan pelayanan yang diberikan sih ya puas ya gitu. Maksudnya toh tentunya kita penting, saya ngerasa penting punya semacam apa ya, dana pribadi, dana terpisah untuk emergency lah ya, anggap aja lah ini emergency fund digunakan kalau sewaktu-waktu harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar gitu loh. Jadi saya jujur untuk, saya nggak melihat biaya ini kayak ih kemahalan, ih kemurahan atau apa gitu loh. Saya ngerasa ini worth aja gitu loh, worth untuk juga untuk kesehatan gitu, yang pastinya ya kita percaya ya, maksudnya kesehatan kan pasti harus diprioritaskan gitu loh. Jadi ya yang namanya kesehatan apa, kualitas
tubuh kita juga kan, kita juga harus bertanggung jawab dari segi materi segala macam. Jadi ya saya jujur overall puas sih dengan apa pelayanan dan treatment yang saya jalani kemarin saat operasi gitu. Jadi ya itulah ceritanya, panjang banget ceritanya. At least eh apa namanya? Iya bisa sedikit memberi gambaran, mungkin gak sedikit ya, karena saya cerita detail banget karena pengalaman pertama operasi dan bius. Saya jujur saya jadi nggak gitu takut lagi untuk bius ya, karena saya sempat takutnya gimana kalau bius tuh like kita nggak bisa ngerasain gitu loh. Jadi kita kayak mata ditutup tapi kita pengen bangun. Tahu kan ya kalau pernah ngerasain kalau lagi tidur kan pernah tuh kayak orang bilangnya katanya ke apa kehimpit apa ke buat kehimpit apa sih itu yang agak sedikit spiritual lah gitu. Jadi saya tuh takut kayak gitu, ternyata enggak, bener-bener blank aja hilang gitu loh. Jadi bener-bener nggak perlu khawatir sih. Tapi ya, saya sih berdoa ya mudah-mudahan gak akan ada surgery-surgery lain gitu ya. Jadi surgery hanya emergency dan um, ya ini jadi pengalaman berharga banget sih, betapa pentingnya ngejaga kesehatan untuk nggak ya tadi ya, ya intinya tahulah prioritas utamanya untuk semakin sehat dengan bertambahnya umur karena sudah tidak muda lagi gitu. Oke, mungkin ini sekian dulu cerita pengalaman apa namanya sharing eh, operasi eh, di rumah sakit di Jepang. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya atau ada mau sedikit sharing pengalaman juga pas operasi di luar negeri, nggak hanya di Jepang, silakan boleh di-share juga. Mungkin sekian itu aja. Makasih kalau eh, apa sudah nonton sampai selesai. Oke, thank you semuanya. Semoga sehat-sehat. Bye-bye.